malam, dia bermimpi melihat darah yang banyak mengalir dari rumahnya, sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara dari Kegelapan. Malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang tak seharusnya dibicarakan, yaitu sebuah kutukan dari dukun santet. Buka telinga kalian, karena Suara dari Kegelapan sedang mencari siapa yang benar-benar berani untuk mendengarnya. Dulu, warga Kaliurang percaya akan satu hal. Jika kamu bermimpi melihat darah mengalir dari seluruh rumahmu, itu bukan mimpi yang biasa. Itu adalah pertanda bahwa kamu sudah ditandai untuk jadi tumbal berikutnya. Di ujung dusun itu berdiri sebuah rumah tua yang dinding kayunya sudah berlumut dan catnya banyak yang sudah terkelupas. Penghuninya yaitu seorang perempuan tua bernama Mbah Surati. Di hadapan umum, Mbah Surati adalah seorang dukun pijat. Dia terkenal dengan pijatannya, tapi semua warga di sana tahu bahwa pijatannya bukan sekedar urut biasa. Tapi Mbah Surati adalah seorang dukun santet. Setiap malam Jumat Kliwon, di rumah Mbah Surati selalu terdengar suara-suara aneh. Biasanya seperti suara gamelan Jawa, suara seorang perempuan yang sedang menangis, dan bahkan seperti suara benda yang sangat berat yang diseret di lantai kayu. Warga memilih untuk tetap diam karena siapapun yang berani bertanya atau sok berani mendatangi rumahnya pasti akan jatuh sakit. Dan yang lebih menyeramkan adalah tak jarang pula yang langsung meninggal dalam keadaan wajah yang menghitam. Lalu ada seorang pemuda yang baru saja pindah ke kampung itu, yang bernama Arif. Dia pindah ke kampung itu karena mewarisi rumah kakeknya yang berjarak hanya 5 rumah dari rumah Mbah Surati. Arif adalah orang kota. Dia nggak percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Katanya itu dianggap sebagai tahayul kampung belaka. Tapi sob, semua itu berubah. Kepercayaannya mulai goyah sejak dia tinggal di kampung itu. Malam itu, Arif terbangun pukul 02:33 dini hari karena dia mendengar ada suara seperti seorang wanita sedang menangis. Dan juga dia mendengar ada suara seperti benda diseret dari arah luar kamarnya. Tapi pas dilihat, tirai jendela dibuka, Arif tidak melihat apa-apa. Namun, sejak malam itu, Arif mengalami gangguan gaib atau hal-hal supranatural yang di luar nalar. Arif mulai bermimpi buruk sejak malam itu. Setiap malam, dia bermimpi melihat darah yang banyak mengalir dari rumahnya, sob. Kadang dia juga mendengar suara jeritan, dan yang lebih parah adalah katanya dia melihat wajah tua dengan matanya yang kosong menatap dirinya dari sudut kamarnya. Arif mulai lemah. Sob. Tubuhnya mulai kering, tubuhnya mulai kurus kering, matanya cekung, dan dia sering berbicara sendiri. Dan yang lebih menyeramkan adalah luka di punggungnya, sob. Luka di punggungnya seperti cakaran binatang buas, sob. Jadi di punggungnya terdapat luka yang entah dia dapat dari mana.
membentuk seperti cakaran binatang buas. Warga setempat mulai gelisah melihat tanda-tanda dari Arif. Mereka semua tahu akan tanda itu. Dia sudah ditandai. Begitu bisik mereka. Tapi, lagi-lagi sob, Arif adalah orang kota. Dia adalah orang yang gak percaya sama hal-hal mistis. Arif gak percaya sedikit pun sama apa yang diomongkan oleh warga. Hingga suatu hari, tiba-tiba Arif pingsan di tengah jalan. Dan pas dia ditolong dan disadarkan, tiba-tiba matanya putih semua. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan di miliknya. Lepaskan aku akan mengambil jiwanya. Anak ini sudah menjadi milikku. Desakan warga akhirnya membuat keluarga Arif memanggil seorang kiai. Kiai ini sudah memiliki nama lah di kampungnya itu. Dia dipercaya bisa menyembuhkan hal-hal yang di luar nalar, yaitu namanya adalah Kiai Malik. Kiai Malik ini sangat tinggi ilmu agamanya sob. Setelah keluarganya memanggil Kiai Malik, ritual pun dilakukan. Malam itu menjadi malam yang paling mencekam dalam hidupnya Arif, dan para warga pun menyaksikannya. Malam itu, petir, hujan, angin, semuanya jadi satu. So. Tubuh Arif dicancang. Apa ya dicancang? Tubuh Arif diikat, so. Diikat di kayu yang besar. Jadi sebelum ritual dimulai, tubuh Arif itu sudah diikat duluan. Lalu ketika semua siap, Pak Kiai Malik langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun belum lama, baru beberapa menit, Kiai Malik membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Tiba-tiba tubuh Arif mulai menegang dan seluruh tubuhnya kejang-kejang sob. Dan dari mulutnya keluar suara seorang perempuan tua. Dia bilang, "Jangan ganggu tumbalku." Tubuh Arif semakin menggigil dan kejang-kejang sob. Semakin dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, tubuh Arif ini semakin kejang-kejang, dan kalimat yang sama terus keluar dari mulutnya. "Jangan ganggu tumbalku, jangan ganggu tumbalku." Dan yang lebih seram untuk dilihat adalah luka bekas cakaran tadi itu seolah-olah muncul dari punggungnya, seperti seolah-olah terbakar dari arah dalam. Pak Kiai Malik tetap tak gentar. Dia tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga akhirnya tubuh Arif terjatuh lemas dan dia tak sadarkan diri. Peristiwa malam itu sangat mencekam sob. Menurut para warga Kaliurang. Saat bangun keesokannya, Arif tidak ingat apa-apa soal semalam. Tapi kondisi Arif makin lama makin membaik. Hanya saja setiap malam Jumat Kliwon, Arif selalu mengunci dirinya sendiri di dalam kamar. Karena katanya dia masih mendengar suara perempuan tua itu. Dan suara itu bilang, "Belum selesai Arif, kamu belum selesai. Jadi tiap malam Jumat Kliwon, Arif masih mendengar teror seperti itu. Sejak peristiwa malam badai hujan yang berpetir itu, rumah Mbah Surati menjadi kosong. Ia hilang entah kemana. Beberapa warga yang nekat masuk ke dalam rumahnya, mereka mengaku menemukan banyak sekali botol-botol berisikan rambut dan kuku manusia. Lalu salah satu dari mereka juga menemukan ada gumpalan kain kafan di ujung sudut rumah Mbak Surati. Dan di dalam kain kafan itu terdapat
gambar wajah Arif sob, dan matanya dicoret dengan arang. Kita nggak tahu, semua warga nggak tahu apa maksudnya. Kini rumah Mbak Surati dibiarkan kosong dan ditelantarkan saja karena warga masih belum ada yang berani untuk mengurusnya atau merobohkannya. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, kata para warga, di rumahnya Mbak Surati masih sering terlihat ada asap hitam yang keluar masuk lewat celah jendelanya. Oh, siapa itu sob? Dan terkadang masih terdengar suara tangisan seorang perempuan dari dalam rumahnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Dukun Santet Desa Kaliurang. Kalau kalian merasa sedang diawasi, coba tengok sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian bukan hanya ditatap, tapi kalian sedang diincar.